Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Maaf ya, openingnya biasa aja. Kita buktikan dengan opening yang biasa aja kita mendapatkan nilai yang bagus. Kami akan mendatangi salah satu makam tokoh penyebar Islam di Bogor, lebih tepatnya di Empang. Oke, langsung saja. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Masjid An-Nur Empang atau yang lebih dikenal dengan Masjid Keramat Empang Bogor adalah salah satu masjid tertua yang ada di Kota Hujan, yakni terletak di Jalan Lolonggok, RT 2 RW 4, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Jawa Barat. Sampai. Ya, alhamdulillah kita udah sampai di tempatnya. 20 menit, Bos. Mantap. Ayo ikut saya. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1828 Masehi, dibangun oleh seorang ulama besar pada masanya, yaitu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Ahtas yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Dalam kitab Manaqib Habib Abdullah bin Muhsin Al-Ahtas disebutkan bahwa beliau adalah seorang waliullah yang berjasa dalam peradaban Islam di Indonesia. Nasab beliau tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Ahtas lahir di desa Haurah, Hadramaut, Yaman pada hari Selasa 20 Jumadil Awal 1265. Saat ini di samping Masjid Empang masih berdiri rumah peninggalan sang pendiri masjid yang kini ditempati oleh keturunannya. Ya, jadi sekarang kita akan menuju ke makam. Let's go. Ayo ikutin. Dalam perjalanan hidup Habib Abdullah bin Muhsin Al-Ahtas, beliau pernah dipenjara oleh pemerintah Belanda. Tentu pengalaman beliau ini merupakan kehendak Allah. Selama di penjara, banyak pengunjung yang meminta didoakan. Para penjaga pun kewalahan menghadapi pengunjung yang semakin ramai, lalu mengusulkan kepada kepala penjara agar segera membebaskan beliau. Pada suatu malam, pintu penjara tiba-tiba terbuka dan beliau kedatangan tamu istimewa, yaitu kakek beliau, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Ahtas. Saat kejadian itu, kakek beliau berkata, "Jika engkau ingin keluar penjara, keluarlah sekarang. Tapi jika engkau bersabar, maka bersabarlah." Dan ternyata beliau memilih bersabar dalam penjara. Pada malam itu juga, beliau telah didatangi Al-Faqih Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, sekarang sudah sampai di ini makamnya di belakang kita. Pada kesempatan itu, Al-Faqih Muqaddam memberikan sebuah kopiah Alfiyah kepada beliau, dan Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan serbannya kepada beliau. Ternyata di pagi harinya, kopiah tersebut masih tetap berada di kepala Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Ahtas. Padahal beliau bertemu dengan Al-Faqih Al-Muqaddam hanya dalam mimpi. Para pengunjung terus berdatangan ke penjara itu, sehingga berubahlah penjara itu menjadi rumah yang selalu dituju. Beliau pun mendapatkan berbagai karomah yang luar biasa di antara beliau, seperti diungkapkan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Karomah lain adalah sewaktu Al-Habib di penjara, setiap kali beliau memandang borgol yang membelenggu di kakinya, maka saat itu pula borgol tersebut terlepas. Setelah beliau keluar dari penjara, beliau mencari tempat sunyi yang jauh dari keramaian manusia. Beliau memilih Bogor
Empang sebagai tempat yang menyendiri. Di sana beliau membeli tanah dan membuat rumah sederhana. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia